hadir? Semua hadir? Ada siapa? Putri. Putri kenapa nggak hadir? Sakit. Oke, kita doakan semoga Putri cepat sembuh, terus dia bisa belajar bareng kita besok ya anak-anak ya. Nah, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, kita berdoa dulu sesuai kepercayaan masing-masing. Untuk ketua kelasnya yuk dipimpin doanya. Ayo Rido, yuk dipimpin doanya. Sudah berdoa, hari ini kita akan belajar tentang tema 6, cita-citaku. Nah, sebelum itu Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran pada hari ini ya anak-anak ya. Yang pertama, melalui kegiatan mengamati dan berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasikan ciri-ciri puisi dengan benar. Kedua, melalui kegiatan membuat kesimpulan, siswa dapat menyajikan hasil pengamatan tentang ciri-ciri puisi secara terperinci. Yang ketiga, melalui kegiatan melakukan pengamatan, siswa mampu mengidentifikasi siklus makhluk hidup yang ada di sekitarnya. Terus yang keempat, melalui kegiatan menyusun gambar tahapan pertumbuhan hewan dan tumbuhan, siswa mampu membuat skema siklus makhluk hidup yang ada di sekitarnya dengan benar. Nah, jadi kita akan belajar tema 6, cita-citaku. Subtema 1, aku dan cita-citaku. Anak-anak, pernah bayangin nggak sih anak-anak itu nantinya akan jadi apa? Jadi punya profesi apa? Cita-citanya apa? Apa mau jadi pilot, arsitek, dokter? Ada yang sudah punya cita-cita? Dina, apa cita-citanya? Dokter, bagus. Nah, sekarang kita buka yuk halaman 2. Di halaman 2 ini anak-anak, kita amati bareng-bareng gambarnya. Gambarnya kita amati bareng-bareng ini adalah kegiatan atau pekerjaan gitu ya. Yang gambar pertama ini adalah seorang guru. Ini sambil diisi di bukunya ya. Sambil diisi di bukunya, kita bareng-bareng amati gambarnya. Yang pertama nih, aku seorang apa ini anak-anak? Guru. Aku seorang guru. Kegiatan utama sehari-hari apa? Mendidik siswa dengan ilmu yang berguna serta memberikan contoh sikap yang baik untuk bekal hidupnya. Sama seperti ibu adalah seorang guru gitu ya. Ibu membagi ilmu kepada anak-anak. Yang kedua tuh, ada gambar apa? Gambar arsitek. Gambar arsitek, kegiatan utamanya adalah merancang bangunan dan mendesain bangunan. Itu adalah tugas kegiatan arsitek. Gambar ketiga, di situ ada gambar apa? Gambar dokter hewan. Aku seorang dokter hewan. Kegiatan utama sehari-harinya adalah mengobati hewan dan merawat hewan yang sakit. Yuk, gambar keempat, di situ ada gambar apa? Pelukis. Gambar pelukis itu kegiatannya apa anak-anak? Melukis di atas kertas dan kanvas. Di atas kertas atau kanvas itu tugas kegiatan sehari-hari pelukis. Gambar kelima nih, gambar terakhir itu ada apa anak-anak? Pilot. Ini adalah gambar pilot. Pilot itu kegiatan utamanya apa? Menerbangkan pesawat, terus membawa penumpang dengan aman ke tempat tujuan. Itu adalah tugas pilot. Begitu ya. Jadi itu adalah sebuah cita-cita atau pekerjaan atau profesi begitu. Nah, sekarang Ibu minta anak-anak tulis mimpi atau harapan nih tentang kegiatan atau pekerjaanmu kelak. Seumpamanya nih, misalnya kayak Vina mau jadi apa nantinya? Mau jadi guru kah? Terus mau jadi dokter? Dokternya dokter hewan atau dokter manusia ya? Seperti itu. Ibu tunggu nanti dikumpulkan ya ke depan ya. Setelah menulis mimpi dan harapan anak-anak, sekarang tugas anak-anak adalah membaca. Nah, ini nih membaca Udin dan Beni ternyata. Nah, itu ya dibaca ya. Dibaca bareng-bareng. Yuk mulai yuk. Dari bacaan yang kita baca tadi, apa coba anak-anak? Di dalam bacaan tadi ada apa? Ada percakapan Udin dan Beni. Ternyata mereka mempunyai
cita-cita yang sama. Cita-citanya apa? Menjadi guru, karena gurulah yang membuatnya menjadi selalu ingin tahu tentang banyak hal. Terus dia juga dari sini Udin menunjukkan sebuah tulisan dari sebuah majalah yang menjelaskan pendapatnya tentang guru. Nah, yuk kita baca bareng-bareng apa teks yang ditemukan Udin di sini di halaman 4. Kita baca bareng-bareng. Kita baca bareng-bareng ya anak-anak. Nah, bacaan yang kita baca tadi itu adalah teks berjudul Cita-citaku. Itu adalah merupakan sebuah karya yang disebut dengan puisi. Anak-anak tahu nggak sih puisi itu apa? Puisi adalah sebuah karya tulis ya yang mencerminkan pengalaman dengan ditulisnya dengan kata-kata yang indah seperti itu. Itu adalah puisi. Sekarang anak-anak bentuk kelompok. Nah, kelompoknya itu ada 3 sampai 4 orang. Boleh langsung dibentuk kelompoknya yuk. Nanti kita akan belajar berdiskusi tentang puisi ya. Sudah dibentuk kelompok, sekarang kita berdiskusi bareng-bareng. Di sini di halaman 4 ada yang ayo berdiskusi itu anak-anak ya. Nomor 3. Perhatikan bagian-bagian teks yang dibaca. Jadi teks itu teks cita-citaku tadi ya. Teks puisi cita-citaku itu. Yang A, apakah kamu menemukan bahwa teks tersebut terdiri atas kumpulan kata-kata yang tersusun menjadi baris-baris? Iya ya anak-anak ya, karena baris-baris terdiri dari 2 bagian. Setiap bagian disebut bait. 2 bagian itu disebut bait ya. Apakah kamu menemukan baris-baris tersebut terkumpul menjadi beberapa bagian? Pada puisi tersebut terdiri atas kumpulan kata-kata yang tersusun menjadi baris. Nah, seperti itu. Yang C, tuliskan bunyi vokal dari kata terakhir setiap baris. Bunyi vokal itu apa aja anak-anak? A, I, U, E, O. Nah, di setiap barisnya itu ada nggak huruf vokalnya anak-anak? Ada ya. Coba di baris pertama itu ada A pertama, yang kedua U, ketiga A, dan keempat U. Itu termasuk bunyi vokal dari kata terakhir setiap baris. Terus baris kedua ada nggak bunyi vokalnya di terakhir itu? Ada ya. Ada A, U, A, U, seperti itu. Yang D, apakah kamu menemukan keteraturan bunyi vokal kata terakhir dalam setiap baris? Nah, bunyi terakhir kata tersebut itu berselang-seling ya anak-anak ya. Berselang-seling gitu. Itu namanya bunyi vokal terakhir dalam setiap baris. Yang E, tunjukkan keteraturan itu. Nah, keteraturan itu tadi apa? Ya tadi itu yang terakhir. A, I, E, A, U, A, U. Itu sudah menunjukkan keteraturan dalam puisi cita-citaku tersebut ya. Nah, sekarang dari itu Ibu minta setiap kelompok menuliskan kesimpulan hasil diskusi kelompok kalian ya di buku masing-masing. Ibu tunggu. Sudah? Nah, untuk tugas di rumah anak-anak, tugas di rumah itu ada di halaman 5. Susunlah baris-baris puisi ini menjadi bait puisi, kemudian tuliskanlah di tempat yang disediakan. Nah, tulisnya itu di buku tulis kalian ya, ditulis di buku tulis anak-anak. Nah, itu untuk tugas di rumah. Ibu kasih contoh untuk tugasnya nih. Ini kan masih acak ya. Ibu kasih contoh untuk puisinya. Guru selalu membimbingku. Guru mengajakku untuk maju. Sungguh berjasa guruku. Ku ingin membalas jasamu. Nah, seperti itu. Itu namanya puisi. Sekarang anak-anak untuk tugas di rumahnya, kalian mengurutkan puisi yang di sini yang acak ini ya, anak-anak ya. Sekarang yuk kita duduk rapi, terus masukkan bukunya di dalam tas. Lalu kita berdoa dulu sebelum pulang. Boleh ketua kelasnya dipimpin doanya yuk. Sudah siap semua? Sekarang saatnya kita pulang. Ibu ucapkan terima kasih, kalian hati-hati di jalan. Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah.